Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di channel YouTube Fisika Aja. Untuk kesempatan kali ini membahas materi fisika, yakni induksi magnet. Nah, induksi magnetik seperti yang kita ketahui, dalam materi ini ada 4 komponen, yakni induksi magnetik pada kawat lurus berarus, kemudian pada kawat melingkar, pada solenoida, dan pada toroida. Kita mulai untuk membahas induksi magnetik pada pengantar lurus berarus. Nah, di ilustrasi gambar ini coba diperhatikan, ada sebuah batang, kemudian yang digenggam dengan tangan kanan. Nah, genggaman ini menunjukkan bahwa arah panah arus itu nanti akan sama dengan arah ibu jari, dan putaran ini, medan magnetnya itu akan sama dengan putaran tangan kanan. Pada induksi magnetik, nah besarnya induksi magnetik pada suatu titik yang berjarak A dari kawat lurus panjang tak berhingga berarus listrik dengan menggunakan hukum Biot-Savart diilustrasikan dalam persamaan sebagai berikut. B sama dengan μ0 dikali I per 2 pi A. Dengan B itu sendiri tadi ialah besarnya induksi magnetik. Kemudian μ0 adalah permeabilitas ruang hampa. Ini yang nilainya sudah ditetapkan, yakni 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter. Kemudian I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan A adalah jarak dari titik ke kawat, satuannya meter. Selanjutnya, induksi magnetik pada kawat melingkar berarus. Jika ada kawat melingkar dengan jari-jari sebesar A, maka nanti induksi magnetik yang ditimbulkan ialah B sama dengan μ0 dikali I per 2A. Perhatikan di sini tidak ada pi-nya, per 2A. Kita lihat yang tadi pada kawat lurus ada per 2 pi A, kalau di sini tidak ada pi-nya, per 2A. Adapun untuk penghantar melingkar yang terdiri atas N lilitan, kalau ada sejumlah N lilitan maka persamaannya ialah B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2 pi A. Tidak hanya lilitan yang banyak, bisa jadi kadang-kadang tidak lingkaran penuh, melainkan misalnya setengah lingkaran, maka nanti di sini N-nya adalah setengah, atau seperempat lingkaran atau 90 derajat, maka kita gunakan N-nya seperempat, atau 270 derajat atau 3/4 lingkaran, maka N-nya kita gunakan 3/4. Jadi menyesuaikan dengan ukuran dari lingkarannya, apakah dia lingkaran penuh atau lingkarannya tidak penuh. Selanjutnya kita akan membahas arah. Tadi di awal kita telah melihat ilustrasi gambar tentang ibu jari dan 4 ruas jari yang lain. Nah, arah induksi magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Di sini arah induksi magnet mengikuti kaidah tangan kanan, di mana ibu jari melambangkan panah arah arus dan 4 ruas jari tangan kanan lainnya melambangkan arah medan magnetnya. Kalau kita melihat nanti ini ada arah arus, maka arah ibu jari kita harus mengarah ke atas seperti arah panah arus ini. Kalau ini arah arusnya ke kiri, maka ibu jari kita tempelkan arahnya ke kiri. Kalau ini arah arusnya ke kanan, maka ibu jari kita arahnya ke kanan. Sedangkan arah titik medannya itu kita lihat sekarang. Di sini titik P, kita coba tempelkan, bisa tempelkan ibu jarinya di sini. Kemudian P, kita arah medannya di sini. Maka dia masuk atau keluar? Ya, betul, masuk. Ya, mengikuti, tempelkan saja langsung jari tangan ibu jari, kemudian 4 ruas jarinya kan di sebelah kanannya itu. Mutarnya masuk ke dalam arah bidang atau laptop atau layar HP kita. Kemudian yang ini ditempelkan, arah ibu jarinya ke kanan. Titik P ini 4 ruas jari tadi, masuk apa keluar? Masuk, betul. Kita lihat di sini, tempelkan ibu jarinya ke kanan. Tapi P-nya sebelahnya di sini, bukan di sini.
Kita lihat arahnya masuk apa keluar? Iya, yang betul adalah keluar. Sedangkan yang ini arah arusnya ke kiri, titik P nya sebelah sini, tempelkan arah ibu jarinya searah arus ini. Masuk atau keluar? Iya, masuk. Nah, gimana sih? Ada yang penasaran mungkin? Ada yang masuk, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Bagaimana cara lainnya, ada nggak gitu? Nah, ini ada tips dan trik. Tips dan triknya ini khusus dibuat untuk teman-teman yang menyaksikan channel YouTube Fisika Aja. Ada tips dan trik yang membantu kita menentukan arah medan magnetnya masuk ke dalam bidang atau keluar dari permukaan bidang. Tipsnya bagaimana? Yang pertama, arahkan pandangan kita searah dengan panah arus. Berarti ini pandangan kita ke atas sesuai panah arus. Kemudian kita yang kedua, perhatikan letak titik terhadap panah arus tadi. Terhadap panah arus ini titiknya di mana? Kanan apa kiri? Kanan, ya. Sekali lagi, terhadap panah arus, bukan terhadap kawat. Titiknya di mana? Di kanan. Jika letak titik sebelah kanan, maka arah induksinya akan masuk. Sedangkan bila letak titiknya sebelah kiri panah arus, maka arah medan magnetnya keluar. Nah, ini simpel saja. Tinggal lihat titiknya sebelah kanan atau sebelah kiri panah arus. Kalau kanan dia masuk, kalau kiri dia keluar. Kita lihat sekarang. Kita perhatikan. Kita lihat. Ulangi. Ini panahnya ke atas, letak titiknya itu sebelah kanan panah ini. Pandangan kita ke atas, kemudian letak titiknya sebelah kanan, maka dia masuk. Kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua ini sebelah kanan apa sebelah kiri? Pandangan kita ke sana. Berarti sebelah kanan apa sebelah kiri dari panah arus ini? Sebelah kanan. Coba kita putar. Nah, lihat sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kanan, ya, sebelah kanan panah arusnya, maka dia masuk atau keluar? Masuk. Yang ketiga kita lihat kanan apa kiri? Ini arusnya nih mengalir ke sini, ke sana kan? Kita coba putar. Nah, ini mengalir ke sini. Sebelah kanan apa kiri? Ya, kiri. Ya, mau dibawa ke sini kan panahnya ke bawah sini, dia tetap di kiri. Maka karena di kiri, maka dia ini keluar. Terakhir, untuk memantapkan lagi, kita putar, coba lihat. Nih arah arusnya ke atas tuh. Titiknya sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Maka ini arah induksi magnetiknya ialah masuk. Jadi dari keempat gambar ini, gambar pertama masuk, gambar kedua masuk, gambar ketiga keluar karena sebelah kiri, gambar keempatnya masuk. Baik, itu tips dan triknya. Kita lanjut. Kita sudah bahas induksi magnetik untuk kawat lurus dan kawat melingkar. Sekarang induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoid. Nah, apa sih solenoid? Solenoid itu ibaratnya kayak kalian itu punya ballpoint yang ada pirnya itu. Nah, isi ballpointnya itu ialah batang solenoidnya. Kemudian kumparannya itu ialah pir yang melilit di batang ballpoint kita. Jadi secara sederhana solenoid itu adalah batang lurus, kemudian dililitkan dengan kawat kumparan. Jadi karena dililitkan nanti ada jumlah kawat yang banyak di sini. Nah, solenoid ini punya dua nilai induksi magnetiknya di pusat dan di ujung. Di pusat induksi magnetiknya kuat, di ujung induksi magnetiknya lemah atau setengah dari yang dirasakan di pusat. Kita lihat, jika arus mengalir pada kawat solenoida, maka induksi magnetik di pusat solenoida. Lihat yang bagian ini saja. B sama dengan atau BP, B di pusat, mu 0 dikali I dikali N per L. Mu 0 nya tadi sama, permeabilitas ruang hampa, I nya itu kuat arus, N nya ini adalah jumlah lilitan, L nya ini ialah panjang batang atau panjang solenoidanya. Sedangkan untuk induksi magnetik di ujung solenoida,
kita lihat, bandingkan dengan yang di atas ini. B sama dengan mu 0 IN per 2L ya, atau kita bisa jadikan setengah dari induksi magnetik di pusat. Next, induksi magnetik di toroid. Nah, tadi sudah solenoid, sekarang toroid apa? Toroid itu ialah batang melingkar ya, kemudian yang dililitkan dengan kawat kumparan. Atau toroid adalah kumparan yang ditekuk sehingga membentuk lingkaran. Jadi solenoid tadi yang lurus, kalau ini yang berbentuk lingkaran. Sama-sama memiliki lilitan kumparan yang banyak yang kita kenal dengan N. Nah, bagaimana rumus besar induksi magnetik pada toroid? Besar induksi magnetik pada sumbu toroid menggunakan persamaan B adalah mu 0 dikali N dikali I per 2πA. Dengan mu 0 sudah tersama 4pi kali 10 pangkat min 7. I adalah kuat arus listrik, N itu jumlah lilitan, A adalah jari-jari efektif. Apa itu jari-jari efektif? Jari-jari yang merupakan hasil rata-rata dari jari-jari luar dan jari-jari dalam. Jadi toroid ini punya jari-jari dalam atau AD dan punya jari-jari luar AL. Maka A atau jari-jari efektif ini adalah rata-rata dari jumlah jari-jari luar ditambah jari-jari dalam, atau jari-jari dalam tambah jari-jari luar dibagi 2. Baik, demikian pembahasan untuk materi induksi magnetik pada 4 komponen. Sekarang kita coba, ini ada contoh soal. Ini 2 contoh soal untuk kawat lurus. Kita ambil contoh soal yang pertama untuk mewakili. Baik, kita bahas sama-sama. Seutas kawat tembaga dengan panjang 1 cm, panjang itu L, L-nya 1 cm, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter, dialiri arus listrik 125 ampere. Berarti I-nya 125 ampere. Pertanyaannya, berapakah besar induksi magnetik? B-nya ditanyakan di sebuah titik yang berjarak 1,25 meter. Jadi itu jarak titik ke kawatnya ialah 1,25 meter, itu A-nya dari kawat. Jika titik itu adalah titik P yang arahnya tegak lurus elemen kawat, tegak lurus. Berarti langsung saja B sama dengan mu 0 dikali I, kawat lurus ada P-nya ya, per 2πA. Masukin mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya tadi 125 ampere, 2pi, A-nya itu adalah 1,25 meter. Nah, 4pi sama 2pi dicoret, sisa 2. 125 dibagi 1,25 itu 100. Jadi 2 dikali 100 adalah 200. 200 kali 10 pangkat min 7 Tesla, atau disederhanakan 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Next. Nah, ini ada soal solenoida dan toroida. Kita ambil yang mana? Baik, nomor 3 yang solenoid ya, karena ini ada 2 soal pertanyaan. Oke. Suatu solenoida, kita lihat panjangnya 2 meter. Panjang itu kan L, L-nya 2 meter, memiliki 800 lilitan. Jumlah lilitannya 800. Dan jari-jari 2 cm, A-nya 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, berarti I-nya 0,5 ampere. Tentukan induksi magnetik di pusat dan di ujung, berarti ada BP dan BU. B di pusat dan B di ujung. Baik, B di pusat itu rumusnya mu 0 dikali I dikali N per L. Mu 0 tadi 4pi kali 10 pangkat min 7, sudah familiar. I-nya 0,5, N-nya 800, per L-nya 2 meter. Terus di mana dipasang A-nya, Pak? Ya kalau nggak dibutuhkan jangan dipakai. Nah, kita lihat 4 dengan 2 dicoret sisa 2. 2 dikali 0,5 itu 1. 1 dikali 800, 800. Ini jangan lupa ya pi-nya. Ini ketinggalan. Berarti seharusnya 800 pi kali 10 pangkat min 7, atau 8 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini kurang pi-nya. Nah, bagaimana yang di ujung? B yang di ujung itu merasakan setengah dari B yang di pusat. Maka setengah dikali 8pi tadi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Artinya hasilnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, boleh juga dicoba dengan persamaan yang BU yang tadi.
yakni mu 0 dikali I kali N per 2L. Baik, demikian penjelasan tentang materi hari ini. Induksi magnetik pada kawat lurus, kawat melingkar, solenoida dan toroida. Untuk referensi materi tambahan, teman-teman bisa lihat di channel YouTube Fisika Aja untuk materi-materi pembahasan yang sama dengan dimensi pembahasan yang lainnya. Yakni di sini induksi magnetik pada kawat lurus, induksi magnetik pada kawat melingkar yang dibahas dengan pembahasan ruang kelas. Kemudian ada rangkuman materi induksi magnetik mulai dari kawat lurus, kawat melingkar, solenoida dan toroida. Demikian materi pada pembahasan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik like, kemudian memberikan komentar-komentar positif, dan tentunya mensubscribe channel ini dan di-sharekan ke teman-teman yang lain agar kebermanfaatan ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur dan bahagia.